Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Semoga teman-teman tidak bosan ya, gitu. Jadi, harapannya video-video ini itu akan menjadi bekal teman-teman ketika nanti teman-teman, mengerjakan UTS ya, ataupun nanti mengerjakan tugas akhir atau, seperti apa gitu kan ya. Jadi, nanti kalau misalkan mau UTS silahkan dari buka video ini gitu ya, nanti untuk pemahaman konsepnya dan juga aplikasinya, saya yakin teman-teman, lebih cepat menangkapnya, begitu. Nah, tadi kembali lagi kepada Water Treatment Plant ya, WTP atau IPAM gitu ya. Jadi kita sudah mengetahui diagram alir proses ya. Jadi jangan lupakan, teman-teman juga punya diagram alir ya yang pernah kemarin awal sudah saya sampaikan ya, mengenai proses ini, diagram alirnya seperti apa. Nah, untuk unitnya di WTP adalah urutannya seperti ini ya, tadi. Berarti sekarang kita masuk kepada filtrasi. Jadi tadi di intake sudah, kemudian prasedimentasi, sedimentasi, koagulasi, flokulasi. Nah, sekarang kita masuk di filtrasi. Nah, jadi filtrasi di sini adalah proses pemisahan partikel-partikel padatan dalam air limbah yang melewati medium berpori. Nah, jadi kita menggunakan media di sini. Kalau tadi di pengolahan koagulasi flockulasi kita menggunakan bahan kimia dan pengadukan ya. Itu kan ada pengadukan kinematik, pneumatis, hidrolik. Nah, sekarang kita menggunakan media filter. Dan juga ini, dari bahan butiran dengan diameter tertentu dan disusun dengan ketebalan tertentu sesuai dengan desain kita. Nah, jadi filter ini tujuannya adalah untuk menyaring secondary effluent yang belum terolah dan yang telah diolah secara kimiawi gitu. Jadi begini, filter di sini adalah untuk menyaring, jadi dari vlog yang sudah terbentuk di sini, yang sudah dipisahkan, sudah terbentuk di flokulasi, kemudian dipisahkan di sedimentasi, ternyata masih ada nih yang terikut gitu, effluentnya. Sehingga perlu kita ada filter, ataupun misalkan dia merupakan suatu partikel yang tidak berasal dari, eee, pengolahan kimiawi. Jadi memang dia koloid aja. Nah bisa gitu ya, dipisahkan, difiltrasi. Jadi yang belum terpisahkan pada unit sebelumnya, nah di sinilah, di filtrasi inilah yang akan membantu. Makanya dia bilangnya adalah secondary, apa tadi bilangnya di sini, secondary effluent gitu. Karena kan ini termasuk filter ini termasuk proses yang sudah agak akhir gitu ya. Jadi dia sudah masuk kepada, jadi ada primary, kemudian secondary gitu ya. Ada juga preliminary, primary, secondary. Nah ini juga masuk ke secondary, ke tertiary gitu. Jadi pengolahan yang ini bukan pengolahan lanjut ya, tapi setelah pengolahan sekunder, pengolahan tahap ketiga. Jadi filtrasi ini sudah masuk ke pengolahan tahap ketiga. Kalau pengolahan tahap pertama tadi gitu ya, pengolahan tahap pertama itu biasanya, preliminary kan, ada intake, screen begitu ya. Ini preliminary. Nah, primary itu biasanya di prasedimentasi gitu. Kemudian secondary itu intinya di koagulasi, flockulasi, sedimentasi itu secondary. Kalau filtrasi itu berarti dia masuknya di pengolahan yang ketiga, di tertiary gitu. Filtrasi, absorpsi gitu. Nah, pengelola lanjut nanti biasanya ada wetland gitu kan. Nah, desinfeksi begitu. Jadi tahapan-tahapannya itu harus urut ya dari primary, secondary, tertiary, dan pengolah lanjut atau dari preliminary ya dari awal gitu. Baru primary, secondary, tertiary, dan sebagainya. Nah, tujuan filtrasi di sini adalah untuk memisahkan partikel-partikel yang padat atau yang berupa koloid lagi ya, dan ini menyebabkan bau, warna, dan rasa, dan juga masih ada mikroorganisme. Nah, kalau tadi yang dikoagulasi flockulasi kan dia hanya fokus pada koloid ya. Nah, kalau filtrasi di sini juga bisa menghilangkan bahan organik yang menyebabkan bau, biasanya air yang di Kalimantan itu ya, yang dari apa, air gambut itu biasanya karena dia menyebabkan bau, warna, rasa itu kan gambut itu kan lengkap ya koloidnya. Nah, itu biasanya mereka pasti menggunakannya filtrasi, begitu. Jadi filtrasi ini lebih lengkap.
daripada hanya koagulasi fluktuasi yang hanya dia untuk memisahkan koloid, membentuk vlog. Kalau ini bisa bau, warna, bahan organik, dan mikroorganisme juga. Nah, bahan filternya itu bisa berupa pasir atau zeolit ya, ataupun adsorpsi. Dia bisa berupa filter adsorpsi dengan karbon aktif. Jadi filter dengan adsorpsi itu hampir sama gitu. Nanti juga akan saya bahas mengenai adsorpsi gitu. Nah, sistem filtrasi itu seperti ini. Jadi efluen dari unit koagulasi flokulasi, sedimentasi kan, ternyata masih ada secondary efluen yang belum terpisahkan. Nah, di sini ada zeolit, kemudian ada pasir. Jadi ada ketebalan tertentu atau bisa aja ini ya, misalkan diganti menggunakan ijuk gitu ya, atau menggunakan kerikil nggak masalah. Media filter itu banyak ya, atau menggunakan pasir silika itu macam-macam. Ada zeolit, ada pasir silika gitu. Nah, kalau ijuk itu kan memang sederhana ya di rumah-rumah gitu kan. Nah, ini contohnya, filtrasi kemudian F-nya ini adalah penyaringan sederhana gitu ya, yang menggunakan media. Tapi operasional sama maintenance-nya lumayan ya di filtrasi ini, karena di sini kita menggunakan media yang harus kita jaga. Nah, ukuran pasirnya itu berapa? Nah, macam-macam di sini. Jadi misalkan di sini ada pasir, arang juga bisa. Arang itu seperti karbon aktif ya gitu. Kemudian juga ada batu kecil sama batu besar. Ini urutannya, misalkan pasir tuh 60 sampai 80 senti gitu ya. Ada ukurannya, ada pasir sangat kasar, pasir sedang gitu kan. Kemudian kemudian juga ada arang, ada batu kecil, ada batu besar gitu. Jadi terakhir tuh di batu besar kenapa? Karena kan yang di awal ini lebih kecil sudah hilang ya di sini kan. Jadi di bawah ini, diharapkan sudah lebih bagus efluennya. Ini kan inputnya atau effluen, baru ada pasir, arang, ini kan urutannya gitu. Itu untuk, filtrasi. Nah, bagaimana ini ya, apa namanya, teorinya. Nah, untuk perhitungannya itu juga bisa, harus dihitung ya, desain filter itu juga harus dihitung, sama dengan desain-desain unit yang lain. Jadi debitnya yang diolah berapa, kemudian laju infiltrasinya itu, laju infiltrasi proses penyaringan itu seberapa liter meter persegi per jam. Jadi luasan filternya itu berapa. Jadi di sini ada kriteria desainnya juga. Kemudian laju filtrasi itu harus berapa, kemudian ketebalan filter itu juga ada ukurannya, ada desainnya. Jadi nggak bisa ngawur gitu ya. Nah, kemudian ini hampir sama. Terus sekarang kita masuk di teorinya aja. Nah, jadi filtrasi, filter. Nah, jadi untuk filter ini, itu ada filter yang cepat ya, rapid filter, filtrasi cepat, ada filtrasi lambat atau slow sand filter, ada juga yang disebut dengan filter karbon aktif, atau ini biasanya dengan filter adsorpsi, gitu. Jadi biasanya kalau filter cepat atau lambat itu kita menggunakan media seperti zeolit, pasir silika, kerikil, batuan gitu ya. Kalau adsorpsi itu menggunakan karbon aktif, begitu, atau arang. Nah, perbedaannya bagaimana di sini? Jadi, kalau yang filtrasi cepat di sini, itu menggunakan ukuran partikel yang lebih besar, gitu. Jadi, tertangkapnya partikel oleh media filter karena ukurannya itu lebih besar partikel itu daripada pori-pori medianya, gitu. Nah, kalau mekanisme filtrasi dalam filter pasir lambat atau slow sand filter, jadi diingat-ingat ya. Jadi ada rapid filter atau filter cepat atau slow sand filter atau filter lambat. Nah, bedanya kalau yang filter cepat ini nanti ya kita bahas lagi ya. Kalau yang filter lambat ini dia ada proses biologisnya, jadi ada bakterinya. Kalau teman-teman ingat tadi saya singgung masalah aerasi, itu kan menggunakan mikroorganisme. Nah, itu sama dengan menggunakan biologis karena pada, media-media batuan yang di slow sand filter ya, itu atau pasir lambat itu, filter pasir lambat itu dia bisa tumbuh bakteri.
Kalau di filter cepat atau rapid filter itu nggak bisa tumbuh bakteri, gitu bedanya. Nah, tadi juga saya mention mengenai filter karbon aktif dengan menggunakan media karbon aktif atau arang, biasanya kita sebut dengan proses adsorpsi. Jadi mirip ya, filter dengan adsorpsi di sini. Jadi adsorpsi itu juga sama dengan filter, tapi medianya adsorbernya itu bisa karbon aktif, bisa berupa tanah, bisa berupa media-media yang lain gitu, yang organik, tempurung kelapa gitu-gitu, itu disebut dengan adsorpsi juga gitu. Jadi adsorpsi di sini adalah menempelkan. Jadi menempelkan kotoran atau partikel-partikel itu ke dalam media adsorpsinya gitu. Atau ke dalam adsorbernya, begitu. Adsorber bisa berupa tanah, bisa berupa karbon aktif, bisa berupa tempurung kelapa, macam-macam banyak proses adsorpsi itu. Nah, ada juga yang disebut dengan filter membran. Jadi filtrasi membran ini dengan menggunakan membran, dengan tekanan yang tinggi, dengan pori-pori media yang lebih kecil lagi. Nah, itu disebut dengan filter membran reverse osmosis atau RO. Biasanya output-an dari reverse osmosis itu sudah bisa diminum, dulu sudah saya jelaskan ya, dari reservoir ini kan, ini sudah bisa disebut dengan air bersih kan ya, yang dari ini. Nah, ini kan disebut dengan air bersih nih dari reservoir. Nah, ketika untuk ke sistem distribusi ini ada filter lagi, kemudian ada RO, itu bisa langsung kita minum airnya. Karena RO ini merupakan sistem membran yang sangat kecil banget pori-porinya, jadi memang dia paling bagus, gitu. Tapi operasional sama maintenance biayanya juga besar ya, gitu. Jadi butuh sumber daya manusia di IPAM sama di BTP atau di PDAM itu yang memiliki kemampuan untuk mengurusi membran juga, gitu. Nah, jadi ini ya, dibedakan, ini nanti akan keluar di UTS ya, filter ini ya. Jadi ada filter pasir cepat atau rapid sand filter, atau filter pasir lambat atau slow sand filter, atau filter membran, filter karbon aktif. Jadi ada 4 ya, gitu. Nah, jadi proses penyaringan di filter. Jadi filtrasi itu merupakan proses alami yang terjadi dalam tanah, ya. Jadi air tanah itu melewati media berbutir. Nah, ini kalau di dalam tanah ya, jadi secara alamiah. Nah, berdasarkan kecepatan alirannya itu dibagi menjadi 2, yang slow sand sama yang rapid sand, gitu. Jadi bedanya kalau slow sand itu penyaringannya tidak didahului dengan proses pengolahan dikoagulasi. Nah, kecepatan alirannya ini lebih dalam media pasir ini kecil karena ukuran media pasir juga lebih kecil. Saringan pasir lambat ini lebih menyerupai penyaringan air yang secara alami karena emang dia kecepatan alirannya kecil karena media pasirnya juga kecil. Nah, kalau rapid sand filter itu adalah penyaringan itu yang harus didahului dengan proses di koagulasi flokulasi. Jadi efluennya dari koagulasi flokulasi sedimentasi itu masuk di rapid sand filter. Kalau kita menggunakan slow sand filter itu tidak didahului dengan pengolahan ini kimianya gitu. Jadi bedanya adalah di situ. Nah, kecepatan alirannya yang di rapid itu jauh lebih cepat, lebih besar karena dia menggunakan media pasir juga yang lebih besar gitu. Nah, biasanya rapid sand filter ini dibuat ini setelah proses di koagulasi flokulasi. Ini adalah rapid sand filter gitu. Bukan slow sand ya di sini karena didahului dengan koagulasi flokulasi. Nah, kemudian ada arah aliran itu ada aliran dari bawah ke atas atau eh, atas ke bawah atau aliran horizontal gitu. Kemudian dari sistem pengaliran itu ada dengan gravitasi atau dengan tekanan. Kalau gravitasi itu biasanya menggunakannya ini ya, pasir cepat, pasir lambat itu menggunakan gravitasi. Tapi kalau dengan tekanan itu pasti menggunakan membran, karena membran itu butuh tekanan tinggi. Karbon aktif juga dia dengan cara ini alamiah. Nah, jadi selain pasir, kemudian selain pasir silika, selain zeolit sebagai media filter untuk slow sand filter maupun untuk rapid sand filter, ada juga media yang lain, yaitu media membran dan media karbon aktif yang tadi saya bilang gitu, dengan tujuan lebih khusus. Membran itu ini paling khusus begitu ya.
Nah, tujuannya itu adalah untuk penyaringan yang lebih kecil banget gitu. Jadi mikroorganisme yang koloid yang ukurannya sangat-sangat kecil itu hilang di membran. Kalau karbon aktif di situ ada penguraiannya atau dekomposisinya untuk menghilangkan bahan organik gitu. Jadi kalau memang, tujuannya itu adalah untuk partikel, yang menggunakannya slow sand, kalau nggak gitu rapid sand filter, gitu. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menghilangkan bahan organik, kita menggunakannya filter dengan karbon aktif. Kalau tujuannya adalah untuk bisa langsung diminum, air minum, ya kita menggunakannya filter membran, begitu. Semoga dapat dipahamin. Nah, filter pasir cepat di sini meliputi dengan penyaringan secara mekanis, ya. Kemudian sedimentasi, nah ini, bagian-bagian dari filter cepat itu ada bak filter, kemudian media filter. Jadi bak filter itu adalah tempat filtrasi berlangsung, kemudian media filter tadi saya bilang ya, itu macam-macam ya. Jadi ada yang menggunakan single media, menggunakan satu media aja, bisa dicampur 2 media atau banyak media. Susunannya pun juga tergantung desain kita, bisa seragam, bisa dicampur gitu, bisa gradasi. Nah, kemudian ada bak filter pasti, kemudian ada medianya, dan dia ada sistem underdrain. Underdrain di sini ada sistem pengaliran gitu, yang terletak di bawah media filter. Jadi ada orifice, itu adalah pipa lateral sebagai jalan masuknya air dari media filter ke dalam pipa. Nah, kalau pipa manifold ini adalah pipa utama yang menampung air dan mengalirkannya ke bangunan penampung air. Jadi di sini gambarnya ya, manifold itu yang di sini. Jadi yang pertama tadi ada orifice, kemudian ada lateral ya. Lateral ini yang masuk ke dalam manifold ini. Ini media filternya, ini gutter, ini bak filter. Nah, jadi media pengalirannya, sistem alirannya itu bisa berupa seperti ini ya. Jadi pipa pipa terakhir itu pipa besar yang menuju ke arah unit selanjutnya. Misalkan ke reservoir tuh dari manifold. Kalau lateral tuh berarti pipa cabang yang terletak di sepanjang pipa manifold, gitu kan, yang mengalirkan ke manifold. Kalau lubang pada sepanjang pipa lateral sebagai jalan masuknya air dari media filter ke dalam pipa ini media penyangga ini, pipa orifice ini, gitu. Nah, untuk pengoperasian filter pasir cepat itu adalah ini, selama proses filtrasi berlangsung, partikel yang terbawa air itu akan tersaring di media filter, ya kan pasti ya. Kemudian air itu akan mengalir melewati media pasir, media penyangga, kemudian masuk ke lubang orifice gitu, masuk ke lubang, kemudian masuk ke pipa lateral dan terkumpul di pipa manifoldnya di sini. Nah, jadi dari media penyangga, kemudian masuk orifice, masuk lubangnya, kemudian pipa lateral dan masuk terakhir di manifold, berkumpulnya di manifold. Nah, partikel yang tersaring di media itu lama-kelamaan itu pasti akan menyumbat pori-pori media. Nah, kan dia pasti akan menjadi gumpalan di media-media. Nah, itu kalau enggak diurusin ya, di maintenance, dia akan terjadi clogging, karena lama-kelamaan dia akan menyumbat. Nah, clogging ini nantinya dia akan meningkatkan head loss atau membuat air itu menjadi kehilangan energi, kehilangan tenaga. Tadi yang saya sering bilang ya, perhitungan tekanan air, energi air itu hubungannya dengan head loss. Teman-teman akan belajar di hidrolika. Nah, peningkatan head loss ini dapat dilihat dari meningkatnya ini permukaan air di atas media. Jadi debit filtrasinya itu menurun karena dia terhambat oleh media-media yang sudah tertutupi oleh ini ya, vlog-vlog yang menempel gitu. Dan caranya itu harus dilakukan ini, pencucian media atau backwashing untuk menghilangkan clogging. Jadi disemprot dengan tekanan yang besar dengan menggunakan air, sehingga nanti medianya itu menjadi ini ya, menjadi mengocok gitu ya, mixing, sehingga gumpalan-gumpalan yang menempel, vlog yang menempel pada media filter itu bisa runtuh gitu. Nah, pencucian ini dilakukan dengan memberikan aliran baik pada backwash. Jadi nanti di filter itu ada pipa yang tujuannya untuk backwash, mengangkat kotoran yang sudah menempel pada media filter.
Nah, nanti keluarannya ya dari hasil backwashing itu berarti nanti aliran air dari manifold ke lateral, keluar orifice, kemudian naik ke media ya, berarti kan dari bawah ya ini jatuhnya. Kan dia aliran balik kan, jadi nanti ngalirin dari bawah tekanannya, kan dia aliran balik, kemudian terakhir nanti dia akan dibuang melewati gutter yang di atas media. Kalau dia sudah bersih, maka dia dapat dioperasikan kembali. Ini contohnya. Media filter, ini effluent-nya, ini under drain-nya. Yang tadi ya, dia berupa pipa ya, pipa untuk mengalirkan ke effluent. Nah, ini adalah air pencuci untuk bag washing. Itu dari bawah ke atas. Air bekas cuciannya keluar kemana? Dari atas nih, dari gutter nih. Ini kan di luar kan dari atas ke bawah kan ini air bekas cucian dari bag wash gitu. Air olahannya lewat mana Bu? Lewat under drain dia, sebenarnya dia pada pipa orifice, lateral sama manifold. Nah, bag washing juga dari bawah juga. Dari bawah ke pipa-pipa itu kemudian ke media filter dan dibuang melalui gutter. Nah, kalau filter pasir lambat ini berbeda. Jadi dengan kecepatannya itu lebih lambat sekitar 20 sampai 50 kali lebih lambat yaitu 0,4 meter per jam. Nah, atau bahkan lebih lambat lagi ketika ke, medianya pasir itu lebih kecil. Nah, kalau filter pasir lambat itu cocoknya untuk menghilangkan kandungan bahan organik juga. Kalau tadi yang pasir cepat kan fokus ke koloid ya, ke efluen dari proses koagulasi populasi tadi kan. Nah, kalau filter pasir lambat itu ada untuk menghilangkan kandungan organiknya gitu dan juga mikroorganisme patogen. Jadi kekeruhannya itu yang relatif ini ya, kekeruhan itu relatif rendah gitu kan. Karena dia sudah masuk ke pengolahan air, tapi dia masih mengandung sisa kandungan bahan organik maupun organisme patogen ataupun masih berbau gitu ya, masih berwarna, nah itu diberikannya filter pasir lambat. Nah, ini kekeruannya itu harus di bawah 50 NTU, kenapa nggak boleh besar-besar? Karena nanti bisa cepat clogging, kalau clogging nanti harus backwash gitu, repot nanti kan, ya kita harus hemat maintenance juga gitu. Nah, efisiensi filternya itu tergantung dari distribusi ukuran partikel pasirnya. Jadi bagaimanakah ukuran partikel pasir itu distribusinya tadi ya, bisa seragam, bisa beda jenis tadi ya, single media, dual media gitu, dan juga bagaimanakah luas permukaan filter, kedalaman filternya berapa, kecepatan filtrasinya berapa, itu harus didesain. Kemudian yang fluorescent filter atau filter pasir lambat ini cirinya itu adanya timbulnya lapisan biofilm di atas lapisan ini. Medianya disebut dengan Smootdeck ini ya, ini. Jadi lapisan ini itu mengandung banyak bakteri, protozoa gitu. Nah, ini tujuannya untuk menghilangkan kandungan organiknya, karena bisa ditumbuhi oleh bakteri, fungi, protozoa, dan kawan-kawan. Nah, selama air itu ini ya, melewati lapisan tadi ya, lapisan yang ada di medianya tadi, itu kan sehingga partikel itu akan tertangkap dan organik terlarut itu akan terabsorpsi dan dia akan mikroorganisme akan dicerna atau akan didekomposisi oleh bakteri. Jadi kalau kita cuma lewat aja ya gitu kan. Nah, ini partikelnya, airnya itu tuh langsung bisa terperangkap dan organiknya juga bisa terperangkap gitu. Terus keuntungan filter pasir lambat itu kasusnya lebih rendah, rancangannya lebih sederhana gitu, tidak diperlukan bahan kimia, variasi kualitas air bakunya tidak terlalu mengganggu, dan tidak perlu dilakukan banyak pencucian karena pencucian hanya dilakukan bagian atas media, tidak dilakukan backwash. Ini adalah untuk apa? Yang pasir lambat ya. Jadi beda dengan pasir cepat ya. Tolong dibedakan. Jangan sampai salah. Kalau susunannya pun hampir sama, tapi kalau susunannya. Jadi ada bak filter, media pasir, sistem underdrain. Ini untuk yang pasir lambat. Ada sama kan di sini. Ini adalah air bakunya, ini overflow-nya, ini adalah lapisan biofilmnya, ini bed filternya, tuh. Nah, ini adalah keluarannya dengan valve ya untuk dibuka airnya. Kemudian
ini, tangkinya mengandung Vinosyl, jadi dia memiliki pelimpah tadi ya, yang saya bilang tadi, jadi bisa memberikannya secara manual gitu. Nah, ini adalah air yang sudah terolah. Nah, untuk ukurannya itu banyak di sini. Jadi pasir cepat sama pasir lambat itu beda-beda. Kecepatan filtrasinya beda, ukuran bed itu adalah ini ya, bak filtrasinya beda, kedalamannya beda, ukuran pasirnya beda, kehilangan energi juga lebih besar di pasir yang sitam cepat gitu, gitu ya. Terus kemudian, nah tadi kita sudah bicara filter pasir cepat ya, filter pasir lambat tadi yang ada penghilangan kandungan organiknya, bau, rasa, warna, gitu ya. Nah, untuk filter membran ini, gitu ya, kalau filter membran ini itu adalah dengan tekanan. Biasanya orang-orang menggunakannya itu membran filtrasi bisa, makrofiltrasi bisa, gitu, ultrafiltrasi ya. Nah, jadi aplikasi membran itu berdasarkan pori-pori membran dan mekanisme kerja membran. Nah, jadi membran di sini dengan tekanan tertentu ya, ini biayanya mahal ya, OM-nya juga mahal, personal sama maintenance-nya, tapi hasilnya sangat bagus. Nah, ini ada mikrofiltrasi, kemudian ultrafiltrasi itu lebih kecil lagi ya, ini pori-porinya. Dialisis tuh ini, kemudian elektrodialisis itu lebih kecil lagi dan reverse osmosis, gitu. Nah, ini dengan menggunakan tekanan ya, diingat-ingat. Nah, ini adalah contoh ukurannya ya, jadi dari makro, molekul, mikron, partikel, nah ini dipetakan. Nah, jadi yang paling mencengangkan di sini teknologinya adalah dengan menggunakan RO ya, karena kan di sini dia 0,001 ya, RO itu mahal, elektrodialisis juga mahal, pertukaran ion atau ion exchange itu juga menggunakan filter dengan tekanan ya, jangan sampai salah, gitu. Nah, ini adalah teknik membran ya, untuk filter membran itu air umpanya dari filter gitu ya, jadi kalau elektrodialisis itu TDS-nya lebih tinggi, dengan RO juga begitu. Nah, ini contoh mikrofiltrasi ya, teman-teman saya rasa bisa baca sendiri. Bedanya adalah tetap di ukuran ini loh, Dek, tadi ukuran mikronya tadi, porinya. Yang paling ketat berarti yang reverse osmosis. Elektrodialisis itu juga ketat sekali. Tergantung air yang kamu olah itu seperti apa. Ini saya rasa teman-teman bisa membaca sendiri ya ini ya. Nah, jadi yang menjadi masalah pada mikrofiltrasi, ultrafiltrasi itu adalah fouling atau clogging tadi. Jadi, penggunaan membran itu sering membuat menjadi fouling, gitu. Jadi kalau di filter namanya clogging, kalau di membran namanya fouling. Sehingga debitnya itu, flux-nya itu bisa turun drastis, gitu. Jadi membran itu harus sering diganti di sini, makanya kan harus dijaga ya, gitu kan. Karena ya tadi, operasional sama maintenance-nya itu mahal, harga belinya mahal. Nah, ultrafiltrasi juga begitu, ultrafiltrasi. Permasalahan utamanya itu di fouling gitu. Nah, sehingga dengan cara tertentu itu bisa melakukan backwash. Nah, jadi dialisis ini adalah pemisahan solut ya dari ion. Dialisis. Kemudian juga ada elektrodialisis. Jadi
Ini adalah menggunakan elektrokimia ya sistemnya dengan memindahkan ion melewati membran semi permeable. Jadi di sini ada driving force atau tekanan. Nah, ini contohnya ya. Contoh elektrodialisis ya, misalkan di sini ada anoda sama katoda, ini ada airnya, ya ini kan ini contohnya penampangnya. Ini adalah contoh potongannya ya, ini. Filternya itu seperti ini, ilustrasinya positif negatif positif negatif. Nah, jadi sebagai hasilnya aliran dari stak yang mengandung air produk mempunyai konsentrasi elektrod yang rendah gitu. Sebuah membran elektrodialisis itu bersifat tipis, terbuat dari resin penukar ion sintetis. Nah ini, pemilihan membran ya yang digunakan untuk elektrodialisis, dialisis itu nanti ada sendiri karena dia maksudnya itu elektrokimia. Nah, RO ini lebih mahal lagi, yang dia paling akhir, paling advance ya, menggunakan tekanan yang sangat besar, reverse osmosis, tekanan hidrostatis ini. Jadi jika dari arah yang sebaliknya diberikan gaya lebih besar daripada tekanan osmotik, maka jadi pengaliran pelarut yang menembus membran semi permeable menuju arah yang berlawanan dengan osmosis. Ini disebut dengan reverse osmosis. Nah, jadi ini osmosis dan reverse osmosis gambarnya. Ini rumusnya adalah tekanan osmotik ya. Jumlah ion yang dari satu molekul elektrolit, jadi karena kita kan yang diomongin adalah elektrolit ion itu yang terkandung kan di RO ini. Nah, jadi bisa dilihat ya untuk filter karbon. Nah, ini tadi untuk yang membran ya, yang reverse osmosis ini. Nah, jadi kalau membran RO ini untuk memisahkan zat larut yang memiliki berat molekul yang lebih rendah gitu. Seperti garam anorganik, molekul organik yang lain, jadi paling kecil lah dia ini. Nah, kemudian juga ada namanya filter karbon aktif. Jadi kita menggunakan media absorben ya, bisa itu tanah, bisa itu tempurung kelapa, bisa itu ya tadi arang ya, karbon aktif. Nah, pertimbangannya di sana itu apa di situ? Yaitu mengetahui ya bentuk karbon aktifnya itu gimana, kapasitas laju absorpsinya itu berapa, luasannya media absorpsinya itu berapa. Nah, itu harus dihitung, tidak sesuai dengan debit atau beban pengolahan yang akan kita olah. Nah, biasanya filter yang di karbon aktif ini ya untuk menyisahkan sama ya, ada organiknya juga, rasa, bau, warna gitu, pestiside, bahan organik. Nah, untuk karbon aktif itu ada yang bubuk, ada yang butiran gitu. Jadi biasanya kalau yang dibubuk dia tuh diaduk biasa kemudian diendapkan. Jadi biar ada kontak. Contohnya ini ya, karbon aktifnya ini. Ada limbahnya masuk ya, air akan diolah, ini ditransfer, ini adalah ini contohnya, spent karbon. Nah, persamaan yang digunakan untuk perhitungan dalam filter ini biasanya menggunakan persamaan Langmuir ataupun persamaan Freundlich.
Nah, begitu ya. Untuk filter saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.